Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Mimin akan mengulas sebuah film dari Italia yang bertemakan mafia ini guys. Film ini menceritakan aksi balas dendam atas kematian istrinya. Siapa sangka ternyata lelaki ini adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah tobat. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia katanya film. Di awal film memperlihatkan sebuah pertandingan ice hockey yang akhirnya dimenangkan oleh salah satu tim. Setelah pertandingan usai, seorang gadis yang bernama Sofia sedang berjalan keluar gedung. Sedangkan di luar telah menunggu sepasang suami istri yang tak lain adalah orang tua Sofia. Mereka bernama Santo dan Ingrid. Dari kejauhan mereka melihat anak semata wayangnya menghampiri seorang lelaki bernama Hakim yang merupakan pacarnya Sofia. Setelahnya mereka pergi dari sana dan pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, Sofia dan Santo akan pergi ke suatu tempat. Namun Sofia yang mengemudikan mobilnya, karena Santo telah berjanji akan mengizinkan Sofia mengemudi jika menang dalam pertandingan. Sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Di sana Sofia menanyakan pada ayahnya, mengapa mereka tinggal di tempat terpencil seperti itu. Santo beralasan, hanya ingin menemukan ketenangan jauh dari keramaian. Hari sudah mulai gelap. Santo mengajak Sofia kembali ke rumah. Sofia beberapa kali mengajak Santo untuk berfoto terlebih dulu. Tidak ada alasan yang pasti mengapa Santo tidak mau difoto. Setibanya mereka di mobil, Santo terlebih dulu memperbaiki kaca spion yang rusak akibat menyerempet pepohonan. Di saat Santo sedang memperbaiki kaca spion, diam-diam Sofia memotret ayahnya, lalu mengunggahnya di media sosial. Ia tidak menyadari yang dilakukannya adalah awal mula petaka itu terjadi. Dari foto tersebut terbaca oleh seseorang yang ternyata musuh Santo dari masa lalu. Lelaki itu bernama Don Angelo. Lalu ia memerintahkan pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Santo dan keluarganya. Pada suatu hari, Santo dan kakak iparnya bernama Patrick tengah bekerja memotong kayu. Namun karena mesin rusak, Santo berniat memperbaikinya terlebih dulu. Ia meminta Patrick untuk menjemput Sofia di tempat latihan. Beberapa saat kemudian, tibalah Sofia di rumah bersama Patrick. Patrick pergi ke meja makan bersama istri Santo, sedangkan Sofia naik ke lantai atas untuk mencuci pakaian. Lalu tiba-tiba dua orang tidak dikenal masuk ke dalam rumah, dan orang itu menghabisi Patrick serta istri Santo dengan sangat sadis. Sofia lalu bergegas menuju sumber keributan. Ia melihat ibunya telah berlumuran darah. Namun salah satu dari penyusup itu mengetahui keberadaan Sofia. Dengan sigap Sofia melarikan diri dari sana. Ia melompat dari lantai atas untuk menghindari kejaran para penyusup. Beberapa kali tembakan dilepaskan oleh penyusup. Beruntung Sofia bisa mengelaknya. Lalu ia pergi menuju ke hutan. Singkat cerita, Santo kembali ke rumah. Ia melihat istri dan kakak iparnya telah tewas bersimbah darah di lantai. Namun Santo tidak melihat keberadaan Sofia di sana. Beberapa kali Santo berteriak memanggil nama Sofia, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba terlihat Sofia kembali ke rumah dengan raut wajah ketakutan.
Lantas Santo mengajak Sofia pergi dari sana untuk bersembunyi di suatu tempat yang lebih aman karena Santo menyadari keberadaannya telah diketahui oleh musuhnya dari masa lalu. Ketika dalam perjalanan, Sofia terus berteriak histeris dan bertanya pada Santo apa yang sebenarnya terjadi. Ia masih tidak percaya dengan kejadian tragis yang merenggut nyawa ibu dan pamannya. Santo masih tidak mau menjawab, lalu ia membawa Sofia ke sebuah bangunan kosong untuk bersembunyi di sana sampai kondisi benar-benar aman. Di sini Sofia menyarankan agar sang ayah melapor ke polisi saja. Namun Santo menolaknya karena polisi justru yang akan menangkap Santo. Sofia masih belum mengerti dengan alasan Santo tersebut. Di sisi lain, pembunuh bayaran utusan Angelo datang ke markas untuk melapor bahwa mereka telah berhasil membunuh Santo dan istrinya. Hanya anak Santo yang gagal mereka bunuh. Namun setelah Angelo melihat rekaman videonya, ternyata yang mereka bunuh bukanlah Santo, melainkan kakak iparnya. Kemudian Angelo kembali memerintahkan pembunuh bayaran itu untuk menghabisi Santo dan anaknya. Kembali di mana Santo berada, ia teringat kejadian di masa lalu, di mana ia telah membunuh anak Angelo. Hal itulah yang membuat dirinya menjadi incaran Angelo untuk balas dendam atas kematian anaknya. Sedangkan Sofia sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Sofia terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Santo menolak mengatakan yang sesungguhnya, namun akhirnya Santo menceritakan semuanya pada Sofia. Di sini diketahui nama asli Santo adalah Domenico France. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang mana masa lalunya sangatlah kelam. Ia bekerja dengan mafia Sisilia yang merupakan musuh bebuyutan keluarga Angelo. Setelah menikah, Santo memutuskan untuk meninggalkan dunia hitamnya. Hal itulah yang membuat Santo tidak mau difoto, karena para mafia bisa melacak keberadaannya. Hingga akhirnya Santo kembali berurusan dengan para mafia untuk balas dendam atas kematian istrinya. Keesokan harinya, Santo akan menyerang markas Angelo. Sebelumnya Santo memberikan sebuah ponsel pada Sofia. Santo berpesan jangan menggunakan ponsel itu kecuali Santo yang menelponnya. Setelah kepergian Santo, Sofia akan membuat panggilan darurat. Tapi kemudian ia urungkan niatnya. Sofia semakin tidak sabar jika harus berdiam diri di sana. Lalu ia menelpon hakim agar menjemputnya. Tanpa Sofia sadari, para pembunuh bayaran telah melacak melalui jaringan ponsel Sofia tersebut, membuat pembunuh bayaran itu mengetahui di mana keberadaan Sofia. Di tempat yang berbeda, Santo telah berada di rumah orang kepercayaan Angelo. Ia menggali informasi terkait siapa pelaku yang membunuh istrinya itu. Setelah mendapatkan jawabannya, tanpa ampun Santo menghabisi nyawa pria tersebut. Ketika Santo kembali di tempat Sofia berada, namun Sofia sudah tidak ada di sana. Santo hanya menemukan ponselnya saja. Di saat Santo mencari Sofia, ia melihat jejak ban motor di halaman gedung. Lantas Santo bergegas mengikuti kemana jejak ban motor menghilang. Ternyata jejak ban motor itu adalah jejak motor milik Hakim. Hakim membawa pergi Sofia dari gedung itu. Namun ketika dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan si pembunuh bayaran. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa kali tembakan dilepaskan, sampai akhirnya motor Hakim menabrak sebuah ranting kayu, sehingga membuat dirinya kehilangan keseimbangan. Hakim dan Sofia terhempas dari motornya. Si pembunuh bayaran bergegas keluar dari mobil.
lalu menembak kepala hakim hingga tewas di tempat. Sofia berhasil disekap oleh si pembunuh itu, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil dengan tangan terikat. Namun tiba-tiba bertubi-tubi Santo melayangkan pukulan ke si pembunuh bayaran. Akan tetapi dalam perkelahian itu, si pembunuh bayaran berhasil menusuk perut Santo. Bersamaan dengan itu, Sofia juga berhasil melepaskan ikatan tangannya. Lalu ia keluar dari dalam bagasi mobil. Ketika si pembunuh bayaran akan meraih pistol di dekatnya, beruntung Sofia berhasil menggagalkannya. Setelah itu dengan sigap Santo merebut pistol tersebut, yang kemudian menembak si pembunuh bayaran hingga tewas seketika. Santo lalu membawa Sofia untuk segera pergi, dikarenakan anak buah Angelo akan kembali mencari mereka. Santo mengajak Sofia untuk bersembunyi ke kota Milan, meskipun dirinya telah menjadi buronan polisi. Sedangkan kondisi fisik Santo semakin melemah. Santo mencari sebuah bangunan kosong yang dijadikan tempat istirahat mereka sementara. Namun tidak diduga, Santo tidak sadarkan diri. Sofia terlihat panik melihat ayahnya pingsan. Lantas ia mencari bantuan di sebuah klinik. Beruntung Santo bisa ditangani tepat waktu. Scene berpindah di markas Angelo. Di sana terlihat Angelo bersama seorang lelaki yang tak lain adalah anak Angelo bernama Michael. Michael menyarankan agar ayahnya menghentikan balas dendam ini. Mendengar hal itu Angelo sangat marah karena seharusnya Michael lah yang membalas kematian kakaknya itu. Beberapa saat kemudian, Angelo kembali memanggil teknisi kamera yang telah berhasil melacak wajah Santo. Angelo meminta supaya teknisi itu kembali melacak seluruh kamera CCTV yang ada di kota Milan. Kembali di sebuah klinik di mana Santo dirawat. Ketika Sofia tengah menunggu Santo siuman, Sofia membuka dompet ayahnya. Ia menemukan sebuah foto yang berisi catatan kecil di belakang foto tersebut. Sofia tampak terharu setelah membacanya, dikarenakan catatan itu menceritakan rasa syukur Santo memiliki keluarga kecil, terlebih setelah Sofia dilahirkan. Setelah Santo tersadar, ia meminta maaf pada Sofia karena telah membawanya ke dalam masalah ini. Santo lantas mengajak Sofia untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi sebelumnya, Santo mengajarkan Sofia bagaimana caranya mencuri sebuah mobil. Di sisi lain, seorang teknisi kamera utusan Angelo menemui Michael, yang ternyata teknisi itu adalah tangan kanan Michael. Teknisi itu awalnya ingin menolak perintah Angelo, namun Michael tetap menyuruhnya melaksanakan perintah itu. Kemudian si teknisi melacak seluruh kamera CCTV di kota Milan. Ia menemukan lokasi Santo saat ini. Setelah itu, pemungut bayaran kembali menyisir lokasi yang dimaksud. Di sisi lain, Sofia tengah mencuri sebuah mobil yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri. Si pembunuh bayaran terus mencari keberadaan Santo, namun beruntung Santo berhasil melumpuhkan mereka. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat itu. Santo sadar anak buah Angelo akan terus memburu mereka sebelum mereka mati. Maka dari itu, Santo mengajari Sofia cara menggunakan senjata untuk mempertahankan diri. Singkat cerita, mereka menjalankan misinya. Santo akan menyusup di tempat Michael bekerja, yang akan dibantu oleh Sofia. Mulanya Sofia mengamati kondisi di luar gedung. Kemudian ia melaporkan hasil pengamatannya pada Santo. Selanjutnya, Santo yang menyelinap ke dalam gedung.
Sedangkan di luar gedung, Sofia meledakkan dinamit sehingga membuat kepanikan orang-orang yang berada di dalam gedung. Hal itu memudahkan Santo untuk menyusup ke dalam ruangan Michael. Hingga akhirnya ia berhasil menyandra anak bos mafia tersebut. Namun ketika mereka akan meninggalkan gedung, Santo mendapat perlawanan dari anak buah Michael. Baku tembak tidak bisa dihindarkan. Beruntung mereka berhasil kabur dari sana. Di tempat persembunyiannya, Santo menyandra Michael. Beberapa kali ia mengambil foto Michael. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu. Hanya Sofia yang menjaga Michael saja. Di sisi lain, pembunuh bayaran Angelo mendapat kiriman foto Michael tengah disandra. Selain itu, sebuah pesan suara dari Santo juga mereka terima. Pesan itu berbunyi, meminta supaya Angelo mengakui semua kejahatan yang telah dilakukan olehnya di depan publik dan media. Maka Michael akan dibebaskan. Jika tidak dipenuhi, Santo akan menghabisi nyawa Michael. Angelo kemudian memanggil Ferrario, si teknisi kamera, untuk melacak lokasi dari sinyal ponsel milik Michael itu. Beberapa saat kemudian barulah diketahui lokasi di mana Santo berada, yaitu di sebuah bekas stasiun kereta api. Tanpa menunggu lama, si pembunuh bayaran bersama anak buah Angelo lainnya menuju ke titik lokasi. Setibanya mereka di sana, mereka melihat mobil Santo terparkir dalam keadaan terkunci. Mereka berusaha membuka pintu mobil itu, tapi tiba-tiba dari arah tidak terduga, tembakan sniper melumpuhkan anak buah Angelo satu persatu. Sedangkan yang lain bersembunyi di balik mobil Santo. Setelah itu, tinggallah tersisa satu orang si pembunuh bayaran saja. Sebelum menghabisinya, anak buah Angelo itu berkata, Angelo lebih mementingkan kekuasaannya dibandingkan anaknya sendiri. Hal itu membuat Santo tersadar, meski membunuh Michael sekalipun, Angelo akan tetap mengejarnya hingga Santo dan anaknya mati. Akhirnya Santo memutuskan untuk menyerang markas Angelo dan membunuh Angelo terlebih dulu sebelum dirinya yang dibunuh. Ketika dalam perjalanan menuju markas Angelo, Santo menelpon Sofia untuk terus bertahan hidup, ada dirinya ataupun tidak. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka telah disadap oleh pihak kepolisian. Polisi juga melacak lokasi di mana mereka berada. Sampailah Santo di markas Angelo, ia membantai seluruh penjaga rumah, tak tersisa sedikit pun. Sampailah ia di ruangan Angelo, tanpa ampun Santo menghabisi nyawa Angelo. Beberapa saat kemudian, ketika Santo akan meninggalkan markas Angelo, rombongan polisi telah tiba di sana. Ketika tangan Santo seolah ingin mengambil senjata, beberapa tembakan menyasar di tubuh Santo. Santo pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan di lokasi di mana Sofia berada, rombongan polisi juga telah mengepung tempat itu. Sofia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam panti perlindungan anak. Singkat cerita, Michael kembali menemui Sofia di panti tersebut. Ia menawarkan damai antara keluarga Labianco dan keluarga France, namun Sofia menolak tawaran itu. Melihat gelagat Sofia yang tidak kooperatif, lantas Michael menyuruh tangan kanannya untuk menghabisi nyawa Sofia. Beruntung Sofia berhasil kabur dari sana.
Tangan kanan Michael memberitahu kalau Sofia sudah kabur dan tidak tahu kemana perginya Sofia. Namun ternyata Sofia telah berada di ruang kerja Michael dan kemudian Michael terbunuh di tangan Sofia. Pada akhirnya dendam Sofia pun terbalaskan dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.